Nagis Nurdiansyah. Ya, kami dari kelas 3D. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai bab sholat. Ya. Nah, apa sih yang akan kita bahas nantinya? Yang pertama itu ada pengertian, kedudukan, fungsi, dan juga hikmah dari sholat. Oke, itu ya teman-teman. Happy watching. Oke teman-teman, di sini pastinya kita harus mengetahui dulu apa sih itu sholat gitu. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu ya. Nah, dalam definisi itu, secara definisinya, sholat itu merupakan tiang agama dan ibadah wajib bagi umat Islam, yang mana sholat ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, adapun secara bahasa, sholat itu berarti doa. Namun, menurut syariat Islam, sholat adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi, seperti yang kita ketahui, sholat itu merupakan kewajiban bagi umat muslim ya teman-teman, yang mana dan kita ketahui juga sholat itu dibagi 5 waktu, yaitu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Dan waktu-waktu itu dengan waktu-waktu tertentu kita untuk melaksanakan sholat seperti itu. Baik, materi yang kedua, kedudukan sholat dalam Islam. Nah, kedudukan sholat dalam Islam di sini adalah tiang agama dan merupakan rukun Islam kedua. Sholat menempati posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di sini menunjukkan betapa fundamentalnya sholat bagi seorang muslim. Nah, sholat juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat yang menjadikan pilar utama keimanan. Sebagaimana kita ketahui, sholat itu tiangnya agama dan sholat itu adalah hal yang paling pertama dihisab saat kita berada di akhirat nanti. Jadi kedudukan sholat ini sangat penting bagi umat Islam, di mana sangat menjaga kedisiplinan kita dalam melaksanakan sesuatu, dalam aktivitas, karena sholat itu sudah terdapat jam-jamnya, waktu-waktunya kapan dan berapa rakaat dilaksanakannya, seperti itu. Nah, baik, untuk yang ketiga ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya ya. Nah, selain itu saya juga pastinya mempunyai dalil diperintahkannya sholat, yang mana dalil dari Al-Quran dan hadis, yang mana ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Itu adalah dalil yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai sholat. Lalu juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang memperkuat perintah sholat ini. Sabda beliau yang artinya, perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya, dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Nah, seperti yang sudah tadi rekan saya jelaskan, bahwa sholat ini menjadi hisab yang pertama bagi umat manusia, yang mana jika sholat ini menjadi penentu amal kita. Misalkan sholat kita baik, ibadah kita baik, maka insya Allah amal kita pun baik, seluruh amal kita pun baik, dan juga sebaliknya. Itu merupakan landasan hukum sholat. Baik, materi yang selanjutnya adalah fungsi sholat sebagai pembentuk karakter dan disiplin diri. Nah, sholat bukan hanya ritual semata, namun memiliki fungsi transformatif yang mendalam bagi individu. Nah, sholat di sini pelaksanaannya 5 waktu dengan mengerjakannya dengan secara disiplin, tepat waktu, dan juga konsisten. Gerakan sholat melatih fisik, sementara bacaan dan kekhusyuannya menenangkan jiwa. Nah, lebih dari itu, sholat juga membentuk karakter muslim yang bertakwa, sabar, dan juga bersyukur. Nah, jadi fungsi dari sholat di sini melatih kedisiplinan,
tenang dalam ketaatan waktu. Jadi karena sholat itu memiliki jam-jamnya tertentu ya, mulai dari subuh, zuhur sampai ke isya itu ada waktu-waktunya gitu. Jadi melatih kita supaya lebih tepat waktu, lebih disiplin dalam menghargai waktu. Yang kedua ada membentuk pribadi yang tenang dan sabar. Nah, saat sholat itu kan kita melatih diri kita supaya khusyuk, supaya tenang saat melaksanakan sholat, dan saat pelaksanaannya itu tidak boleh toleh-toleh kesana kesini gitu. Yang ketiga ada menanamkan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah. Saat kita melaksanakan sholat itu sebagai suatu rasa syukur kita terhadap Allah, di mana kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa diberikan nikmat pada hari itu. Yang selanjutnya ada kesadaran spiritual dan mental sebagai wujud kesadaran kita sebagai manusia kepada Tuhan kita Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hikmah sholat. Apa sih hikmah dari sholat itu gitu? Nah, pastinya banyak sekali ya hikmah dari sholat itu gitu. Manfaat dari sholat, dari kita melaksanakan sholat itu banyak sekali dan tidak terhitung. Tetapi di sini kami hanya mencantumkan 3 poin saja. Yang mana yang pertama ini yaitu ketenangan jiwa, yaitu menenangkan pikiran dan hati dari hiruk pikuk dunia. Nah, seringkali ya teman-teman, di saat kita terlalu fokus dalam mengejar dunia, kita pasti merasakan capek yang kita pun nggak ngerti gitu. Nah, tapi capek itu biasanya terobati setelah kita di saat kita melaksanakan sholat, kita mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Apalagi di saat kita bisa mencurahkan isi hati kita lewat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ adalah hal yang bisa membuat kita tenang sejenak. Terus yang kedua, mencegah kejahatan, yaitu membentengi diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena insya Allah dengan kita beribadah, dengan kita melaksanakan sholat pun itu adalah bentuk dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan pasti insya Allah Allah akan menjauhkan atau membentengi diri kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Tapi itu akan kembali kepada diri kita ya. Karena pada dasarnya manusia itu pasti memiliki hawa nafsu seperti itu. Memang kita harus bisa untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita harus bisa mengendalikan, membedakan mana perbuatan yang baik ataupun mana perbuatan yang tidak baik. Nah, poin ketiga ini yaitu peningkatan iman, yang mana memperkuat ikatan batin dengan Sang Pencipta. Nah, pastinya dengan kita melaksanakan sholat, yang mana sholat itu akan dilaksanakan sekali atau 2 kali, tetapi memang sudah menjadi kewajiban, kebiasaan, rutinitas kita untuk melaksanakan sholat. Yang mana pastinya seperti yang ketiga ini, peningkatan iman. Dengan kita melaksanakan sholat dengan konsisten, sesuai waktu yang sudah ditentukan, insya Allah seperti itu, berarti itu adalah bentuk kita untuk meningkatkan iman kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 3 poin dari hikmah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Baik, sekarang yaitu kesimpulan. Nah, jadi sholat adalah pilar utama Islam yang memiliki makna mendalam, kedudukannya tinggi, dan juga fungsi membentuk karakter, dan juga hikmah yang luar biasa bagi kehidupan baik di dunia dan juga di akhirat. Maka dari itu, mari kita laksanakan sholat dan juga lebih disiplin dalam menata diri kita menjadi yang lebih baik. Dan pastinya kita harus melaksanakan sholat tepat pada waktunya dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum